Jadi Pak Robi ini senang belajar dan semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Robi dapat memberkati kita semua, dapat kita pakai di kegiatan kita di sekolah masing-masing dalam mengajar. Baik, saya persilakan kepada Pak Robi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Puspa dan Pak Jansen dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memberanikan diri di hadapan teman-teman yang luar biasa untuk berbagi sedikit dari yang saya miliki ya Bapak Ibu ya. Saya mohon izin. Semoga apa yang bisa saya bagikan itu bermanfaat bagi kita semua. Nah, apakah yang hendak saya bagikan saat ini? Yang saya ingin bagikan adalah sebuah platform media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Namanya Genially. Bukan sesuatu yang asing karena bahkan teman-teman pasti, kalau saya mohon izin memanggil teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu pasti sudah pernah menggunakannya atau at least sudah pernah mendengarnya dan melihatnya. Jadi Genially itu bukan sesuatu yang asing ya, bukan sesuatu yang asing. Nah, untuk itu saya ingin membagikan dulu sebagai apa ya, appetizer ya, sebagai appetizer. Saya ingin membagikan dahulu Genially yang terkini yang saya bagikan dan saya gunakan dengan siswa-siswa yang saya ajar. Mohon menunggu, saya akan membagikan layar saya. Ya, ini lagi OTW. Jadi ini adalah Genially yang saya pakai terakhir di dalam interaksi saya dengan siswa kelas 9. Topiknya adalah pewarisan sifat. Jadi ini saya akan tunjukkan bagaimana dia bekerja. Ya, itu bukan narsis, tetapi memang antara percaya diri dengan tidak tahu diri bedanya tipis ya Bapak Ibu ya. Kayaknya saya bisa jadi tidak tahu diri, jadi saya taruh foto saya di situ. Kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Ya, dimulai dari sini. Nanti saya minta anak membuka ini sendiri. So guys, there's a treasure inside this mansion. Ya, lalu kemudian saya klik di situ. Let's go and get it. Entah apa yang dilakukan oleh Corgi itu di situ. Lalu kemudian, ouch, don't wait for me. Use any elevator that you want. Jadi di sini ada 3 elevator. Terserah mau pakai yang mana dulu. Mungkin ini misalnya. Apa yang kamu cari di sini? Salah masuk Bapak Ibu. Sekarang kau yang ini. Hi guys, welcome to my class. This is geography class. Geografi? Kita kan lagi belajar biologi. Keluar lagi aja deh. Berarti ini satu-satunya ya pintu yang belum masuk ya. Hi guys, you see that golden retriever behind me, right? Cute, right? What you need to do now is to move that golden retriever aside and you will find an Apple Watch. Tap on it. Oke, ada golden retriever. Lucu, kayaknya betina nih. Nah, Bapak Ibu lihat ya kursornya ya, berubah ya. Jadi saya memang akan memindahkan golden retriever-nya. Sini deh kamu sih. Ya, dan di sini ada Apple Watch. Klik. Hey guys, what you need to do now is to enter each and every door you see in front of you, because inside you will find all the treasures. Once you're done visiting all the doors, then go ahead. You may leave by clicking the Let's Go sign over there. Thank you very much, everyone. Ya, jadi saya mencoba. Itu ada 3 pintu tuh. Kunjungi semuanya ya, kira-kira gitu lah ya. Saya coba dari paling kiri aja deh ya. Ya, true or false. Koko sambil bilang wow. Start. Jadi nanti anak akan masuk ke sini gitu ya. Kalau ini ada pertanyaan, lalu kemudian mereka jawab, oke. Misalnya mereka jawab ini, maka oops, keep calm and accept that you are wrong. Berarti mereka salah. Tapi kalau benar, you got this correct. Saya masuk ke next question, bla 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 bla. Oke, misalnya. Tapi saya tidak bikin pintu keluar darurat ya. Jadi di sini saya harus meneruskan sampai ke pertanyaan terakhir. Bla 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 bla, genotype true, bla bla bla. Yay! Next question, also deployed false. Yay! Bagaimana false? Kalau salah, keluarnya itu ya. Kita harus tetap tenang walaupun salah ya. Dan
true dan benar. Nah, di sini bukan next question tapi try another door. Saya kembali lagi ke pintu. Hey guys, Saya abaikan. what Ya, masuk ke pintu kedua ternyata quiz lagi bentuknya dart quiz darts. Saya start unalil bla 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 bla. Jawabannya yang mana? Nah, kalau benar begitu bunyinya, alternative form of genes misalnya. Itu kalau salah, Bapak Ibu try again, balik lagi, misalnya, oke. Terus sama, saya juga tidak bikin jalan keluar darurat, pintu darurat, sehingga mau nggak mau harus ikutin sampai selesai. Ya, walaupun sebetulnya siswa bisa menggunakan dua tombol kanan kiri ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, codominant. And then blue petal, bla 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 bla, incomplete. Kita coba cepat saja karena Bapak Ibu mungkin tidak membutuhkan ini. Next question. Not dominant trait. Check the other door. Hey guys, Saya abaikan lagi, lalu kemudian saya masuk ke pintu yang ketiga. Rupanya pintu ketiga itu adalah sebuah bioskop. Gitu. Di sini saya taruh video untuk ditonton ya, untuk ditonton. Saya kasih info di sini juga, info katanya ada lagi tuh kanal YouTube yang bagus, namanya Biomolekul. Like, subscribe dan share di channel ya guys. Thanks a bunch. Itu promosi ya, promosi terselubung. Lalu tinggal murid-murid atau pengguna mengklik ini untuk menonton filmnya. Bisa di enlarge dan kalau sudah selesai tinggal back to doors. hey guys, what karena you udah need to dengar do isi now tadi, is to maka enter each mana and tuh? every Hilang. door. Ini ada apa namanya sebuah picture yang tadi yang exit atau apa tadi ya, itu ya. Demikian Bapak Ibu yang saya bagikan dengan baru muncul korginya yang saya bagikan dengan para siswa berkaitan dengan materi pembelajaran. Inilah yang hendak saya coba share buat Bapak Ibu. Jika sudah tahu maka mohon izin dan semoga kita bisa saling melengkapi. Jika belum familiar maka mari kita mengenal lebih dekat. Untuk itu saya tunjukkan lagi sebuah Genially yang saya siapkan untuk kegiatan ini. Sekarang bagaimana Pak Yansen? Bagaimana Bapak Ibu teman-teman? Slide ya. Sudah, Pak. Yes. Haleluya. Jadi Pak Robi ini berbayar ya, Pak Robi ya? Yang saya kebetulan plannya ya plan yang berbayar. Mengapa berbayar? Nanti. Saya nggak bayar nih. Iya. So penggunaan ini judulnya ya Bapak Ibu, penggunaan Genially untuk pembelajaran interaktif dan menarik. Jadi kenapa? Jadi yang pertama kita akan pelajari adalah Genially ya. Jadi tadi saya pindahin kursor ke sini dan itu namanya tooltip. Ibu Rosinta tahu karena tadi kemarin hari Sabtu Ibu Rosinta juga pakai Genially ya. Langsung muncul Genially. Kita akan bicarakan tentang Genially. Dan ini burung apaan nih? Kalau saya klik Bapak Ibu, ya kenapa yang saya berbayar? Karena saya sejak Desember yang lalu menjadi Genially Ambassador Indonesia di bawah bendera High Tech Teacher Indonesia. Jadi saya Genially Ambassador, sebagai ambassador saya dikasih akun paket master gitu ya Bapak Ibu. Segitu saja. Lalu kemudian apa yang akan terjadi kalau saya klik burung yang sedang belajar terbang ini? Ya, jadi yang terjadi rupanya saya memberikan sebuah interactivity di situ untuk saya masuk ke dalam sebuah membuka sebuah tautan, oke? Yang tautan inilah yang saya tuju. Bapak Ibu, inilah Genially. Ketika masuk, karena saya sudah login, maka yang tertulis di sini adalah go to my panel. Ya, kalau kita belum login, mungkin akan masuk adalah yang tertulis adalah login atau sign up, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya mau pakai halaman ini dulu untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu Genially itu seperti apa. Ya, Genially itu seperti apa. Ini bukan MLM ya Bapak Ibu ya, ini bukan MLM. Saya bukan sales MLM.
termasuk salesnya itu apa namanya yang sekarang lagi terbukti bermasalah adalah binary option. Okay. So we have a foolproof method. Ini ada metode yang foolproof. Foolproof itu kalau kita lihat di kamus itu sesuatu yang memiliki peluang error nol. Kenapa peluang errornya nol? Karena sangat mudah. Komunikasi visual interaktif. Inilah Genially. Nah, at Genially, we apply a single golden communication rule to everything. We didn't invent the wheel. We have simply relied on biology to understand that we are visual beings and that it's easier for us to understand visual interactive content. Asik, sebagai guru biologi asik, prinsip biologi dipakai ya. Jadi memang di sini yang mau gunakan oleh Genially adalah sesuatu yang diambil dari biologi, bahwa manusia kita adalah visual being. Kita itu kalau belajar dengan melihat itu, kita akan lebih mudah, akan jauh lebih mudah tentu saja. Ya, apakah itu berlaku general? Wallahu a'lam, saya belum punya pendalaman sejauh itu. So, it is easier for us, lebih mudah bagi kita untuk mengerti konten-konten yang sifatnya visual dan interaktif. Nah, ketika kita gunakan Genially, apa yang akan kita capai? Apa yang akan kita dapatkan? Satu, kita attention. Kita nggak merasakan ya Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, pengyauman, kalau kita menggunakan media pembelajaran yang menarik, anak itu akan memperhatikan gitu ya. Jangan anak deh, mari kita ngeliat diri kita sendiri. Kalau kita ada sebuah webinar gitu ya, lalu kemudian pembicaranya itu crispy, renyah gitu ya, menggunakan PPT biasa gitu ya, apalagi tidak pakai PPT gitu ya, itu kita akan seperti habis makan makanan mengandung zat besi, nundutan. Jadi what you will achieve, apa yang kita akan dapatkan ketika menggunakan Genially adalah pertama, attention, perhatian. Visual content capture everyone's attention. 90% of the information we process is visual. 90% dari informasi yang kita proses itu visual. Ya, itu pertama, attention. Kedua, participation. Hal yang diberikan oleh Genially adalah participation. In Genially membantu kita untuk engage dengan naradiri kita, membantu kita untuk melibatkan mereka, membuat mereka merasa terlibat, mereka berpartisipasi, dan kemudian dengan begitu mereka bisa lebih terikat. Kita bisa melakukan retensi sehingga mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tidak cuma tubuh di depan Zoom yang diwajibkan oleh sekolah, yang kalau mau macam-macam tutup kamera atau kemudian menghilang dari kamera itu menjadi masalah. Tidak begitu, mereka ada di dalam area video, mereka ada di sana melihat, mereka juga memberikan perhatian dan mereka berpartisipasi. Itu luar biasa. Attention, participation, dan yang terakhir adalah ketiga adalah memorable content. Konten yang dapat diingat, konten yang mudah diingat. If you've seen a Genially, you know what we are talking about. Kalau kita udah ngeliat Genially, kalau Anda katanya ya, maaf, kalau saudara sudah melihat Genially, saudara tahu apa yang sedang kami bicarakan, kata si Genially. They're unique and not easily forgotten. Karena uniknya, karena menariknya, dengan resources yang ada, maka ini apa yang dilihat oleh siswa menjadi sesuatu yang bisa, yaitu tetap diingat lebih lama ya, tetap diingat lebih lama. Oke. Bapak Ibu, boleh interupsi saya kapan saja ya? Boleh interupsi saya kapan saja. Ini saya setiap kali saya berkomunikasi dengan siapapun, saya selalu menyampaikan ini, bahwa Bapak Ibu silakan interupsi saya kapan saja jika ada sesuatu yang tidak berkenan gitu kan ya. Kenapa kamu jelek banget Rob gitu kan ya? Boleh lah diinterupsi seperti itu ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya interupsi sebentar ya Pak. Boleh Pak Eling. Tapi saya mulai ngantuk ya Pak Rob ya. Aduh, nah berarti saya menyampaikannya kurang bagus dong Pak Eling. Maaf. Bukan Genially-nya ya. Itu mah memang Pak Iling aja, memang pengen tidur. Aduh. Kalau dia menying suka ngantuk kan saya mah. Oke. Wah, berarti saya nanti Pak, kita akan hands on activity. Kita akan mengerjakan sama-sama. Jadi mohon maaf ya Pak Eling, tapi ini masukannya bagus. Berarti saya ngebawainnya kurang keren ya, tidak membuat mata terbelalak dan tubuh terjaga. Oke, saya lanjutin dulu, mohon izin. Ya. Iyalah.
Pak Iling bertahan ya. So, interactivity, if your content is interactive, it's engaging. Ini tadi kita bicarakan ya. Kalau konten kita interaktif, dia akan bisa engaging untuk siswa, membuat mereka terlibat. Ya. Pak Robi, Yes. ini si Jinil ini si anak tuh nonton gitu atau dia bisa ikut masuk ke situ kayak kuisisnya yang Pak Robi waktu itu bagi ke kita. Oke. Jadi gini, ya udah, Bu Dewi tadi ya. Jadi gini, lebih banyak memang si Jinili itu lebih ke apa namanya, mempresentasikan sesuatu. Bahwa kemudian ada interaktif dengan siswa itu bisa dilakukan ketika anak-anak, misalnya saya kasih apa namanya, video yang Jinil yang barusan seperti itu. Jadi kita kasih tautan, mereka kemudian buka tautan itu, bisa di laptop, bisa di PC, bisa juga di handphone. Walaupun saya rasakan kalau kita pakai handphone, saking kecilnya ada keterbatasan gitu, tapi tetap bisa. Maka disitulah mereka kemudian akan berinteraksi, Bu Dewi. Dia beda dengan quizzes, beda dengan Nearpod misalnya. Nah, ini slightly berbeda, slightly different. Gitu, Bu Dewi. Pak Robi, Yes. kalau ini teh ketahuan nggak nilainya berapa? Nah, itu belum saya belum nyampe ke situ. Karena Kadung ditanya, maka yang bisa saya sampaikan juga, ini saya sampaikan waktu kemarin nih Bu Dewi di yang PTKTA ya, bahwa kelemahan Jinili saat ini adalah dia belum dapat digunakan untuk assessment, untuk mengambil nilai, belum. Yang saya bisa dapatkan hanyalah statistik dari pengguna yang menggunakan Jinili yang saya launch atau yang saya Oh iya, benar-benar. Nah, waktu itu itu. Saya cuma tahu berapa lalu ya. gitu. Betul. Tadi Bapak siapa, maaf? Pak Yansen. Oh, Pak Yansen, monggo Pak Yansen. Ya, saya Pak enggak. Budi ya. Gimana? Pak Budi kayaknya tadi mau bicara. Pak Budi, monggo Pak Budi. Oh, saya salah dengar. Iya. Ya, Pak Budi, monggo. Kedengaran suara saya? Monggo Pak, jelas. Ini berarti si anak bisa langsung ngeklik ya, klik sana, Betul. klik sini gitu. Betul Pak. Di Berarti device-nya sendiri. anak-anak bisa menyelesaikan dengan kecepatan belajar dirinya gitu ya. Betul, student space ya, student pace. Ya, betul Pak. Oke, itu aja sih yang mau tanyain. Siap Pak Budi, siap. Terima kasih. So, Bapak Ibu yang membuat menarik. Pak Robi boleh nanya? Oh, Pak Freddy. Oh, udah nyala lampunya. Belum sih, kan ini belum. masih close cam nih. Mau nanya aja Pak Robi. Monggo. Itu kalau untuk yang Yeneli itu ya, itu kan kalau berbayar itu berapa gitu ya? Agar kita nanti bisa usulkan NGMP ke Pak Yansen untuk bisa guru-guru IPA bisa gunakan gitu Pak Robi. Ya, terima kasih Pak Robi. Ya, makasih. Ya, saya mantap, oke, betul siap. Pak Freddy. Sebetulnya itu adalah suara hati kita semua, karena kita semua kebanyakan adalah orang-orang modis, betul? Orang-orang modis, modal diskon. Ya, kalau gitu saya langsung aja ya. Gini, Bapak Ibu, satu hal lagi yang saya bisa dan sekarang sedang kerjakan adalah saya sudah mengajukan kode diskon. Saya tunjukin dulu plan-nya ya. Saya tunjukin plan-nya. Atau saya terusin ini dulu aja ya? Boleh nggak? Atau langsung ke plan nih? Ini dulu aja ya Pak Freddy ya? Nanti pasti kita nyampe ke harga. Itu dulu aja Pak Rob. Oke, siap Pak, siap. Oke. Ya, itu penting. Oke, animation, ada animasinya dan ada integrasi. Integrasi si ini apa namanya? Jinili ini bisa di-insert ke banyak hal, termasuk ke LMS ya Bapak Ibu ya, LMS sekolah kah, Google Classroom kah, atau apa. Memang di Jinili sendiri ketika ada apa namanya, untuk menautkan ke sebuah mengintegrasikan ke platform lain, belum ada sekolah, tetapi setidaknya kita tahu cukup dengan mengambil linknya, tautannya, kita bisa integrasikan ke platform yang lain ya. Nah, interactivity, animasi dan integrasi, dan semuanya ada di cloud Bapak Ibu, semuanya ada di cloud. Ada lebih dan kurang sih sebetulnya menurut saya di cloud itu. Kelebihannya adalah ketika kita kerjakan, ketika kita utak-atik, kita mengupdate, memutakhirkan, ketika kita memodifikasi, ketika kita menambahkan sesuatu, karena ini di cloud maka langsung updated di mana-mana gitu ya. Itu kelebihannya yang saya rasakan.
Tapi ada kekurangannya juga Bapak Ibu yang saya rasakan. Yang saya rasakan kekurangannya adalah ini saya harus kasih tahu supaya Bapak Ibu juga jangan tiba-tiba kecewa lalu marah pada saya. Saya juga nggak parah, tetapi sometimes it requires a little bit of time for us until all the animations and interactivity works gitu ya. Kadang-kadang ketika kita mau jalanin itu ya baru dibuka nih kayak tadi saya di apa namanya present. Nah perlu waktu buat si objeknya muncul gitu kan, perlu waktu itu nggak lama sih tapi kalau kita memakai ketika itu juga kadang-kadang itu menjadi nggak cocok ya, tapi perlu waktu sedikit. Itu kelebihan kekurangan di cloud. Easy ya Bapak Ibu, ini easy. Amazing harus ku akui. Oke, ini cukup amazing. Wow, fast. Oke. Ya, ini akan Bapak Ibu teman-teman buktikan saja nanti ya. So, what can you do with Genially? Ini nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi ada presentasi, ada infografis, training, dan sebagainya. To go faster, do it as a team. Jadi bisa kolaborasi Bapak Ibu, bisa kolaborasi dengan artinya dengan kita bisa menginvite pendidik lain dengan menggunakan alamat email mereka untuk supaya mereka kemudian memiliki file itu, Genially itu di dalam Genially mereka dan bisa sama-sama mengeroyok, mengupdate-nya. Ya, Genially adalah satu yang istimewa yang Bapak Ibu kita butuhkan. Ya, ini kata Genially ya Bapak Ibu ya, Genially yang jualan. Saya tidak bermaksud jualan, saya hanya bermaksud berbagi. So ini tadi saya bilang, in the cloud, like almost everything, your Geniallys are in the cloud. If you make a change, it updates instantly, langsung berubah di mana-mana. Gamification yang saya lihat, yang saya buat tadi itu semacam gamification. Nanti kita akan lihat ada banyak gamificationnya. Monitoring, need data, observe your audience behavior. You can also monitor it on your Google Analytics dashboard. Ini bisa dilihatnya di Google Analytics. Ya, kemudian ada corporate image. Kalau di plan yang lebih tinggi bisa taruh logo perusahaan. Kalau tidak, kalau plan free mungkin akan ada logo Genially. Oke, storytelling, privacy dan sebagainya. Kayaknya cuman itu, maka saya masuk ke yang Mr. Freddy tadi tanyakan, sesuatu yang penting buat kita semua. Plan. Jadi ada plan. Yes. Tadi Bu Puspa raise hand tuh. Oh, mangga Bu Puspa, maaf saya nggak lihat. Maaf. Oke, Pak Robi boleh balik ke yang tadi sebentar. Why Genially? Why Genially? Di bawah ya pasti ya. Ya, scroll ke bawah yang tadi ada collaborators itu. Oh iya ini. Apa? Ya. Ke atasnya lagi dikit. Ting. Dikit lagi. Nah ini, do it as a team. Bisa nggak kita minta anak-anak untuk kerja kelompok di satu link? Yang bisa dilakukan adalah berarti kalau mau kerja anak mau bikin Genially sama-sama gitu ya Bu ya. Iya. Nah kalau kayak gitu berarti aja gitu Pak. Berarti dengan free mereka bikin lalu kemudian mereka invite temannya. Jadi mereka akan mengerjakan satu Genially bersama-sama. Khusus mereka yang di-invite gitu. Jadi harus invite pakai gitu. Iya. Sense-nya akan feeling-nya akan berbeda dibandingkan dengan kalau kita kolaborasi menggunakan Google Slides gitu. Itu kan agak berbeda, tapi mirip-mirip sih, mirip-mirip ya. Jadi hanya di-invite aja. Berarti kan keuntungannya adalah enggak sih, sama juga. Artinya hanya yang di-invite yang bisa mengutak-atik, gitu kan ya. Boleh nanti dicontohkan ya Pak ya? Siap, tentu saja. Siap. Terima kasih. Siap, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Saya harus buka ini kalau gitu. Takutnya kalau saya buka jendela video. Oke. Balik lagi ke plans kalau gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, monggo langsung diinstruksi saja ya Bapak Ibu ya. Ini buat ini plannya. Ada yang buat company, ada yang buat education ya. Kita pasti buka education ya. Kita buka education. Maka ini harganya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau saya lihat dibandingkan dengan harganya Zoom sih lebih murah ini dikit, setengah ya. Ini yang Edu Pro Bapak Ibu itu $5 per bulan, berarti kalau 1 tahun itu 60 ya, betul ya, 60 kurang dikit lah ya, $60. Lumayan sih buat kita ya tinggal dan tidak ada yang tidak dijual secara monthly ya, tuh only available with annual plans.
apa saja yang tercakup di dalam akun free. Tapi nanti kita akan lihat bahwa akun free pun not bad, ya Bapak Ibu ya, bukan tempat tidur, not bad. Unlimited creations, unlimited views, jadi bisa dilihat terus gitu ya. Tidak pakai, contoh aja kalau saya simpan quizzes lesson gitu ya, itu juga kan hanya 29 hari gitu kan ya, seperti itu ya. Ini unlimited ya, free templates and resources. Nah, makin naik ke yang students, ada tambahannya. Terus lagi co-teachers mungkin pakai ini ya, tambahannya adalah itu ada bisa import PowerPoint dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, ini kalau saya punyanya yang ini, yang master dikasihnya. ada ininya, bisa kasih logo merek. Seperti itu. Gitu Pak Freddy. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu, karena saya kebetulan adalah Genially Ambassador, saya sudah meminta untuk diproses. Saya akan minta discount code buat Bapak Ibu. Makanya nanti setelah bercakap ini, saya mohon izin untuk Pak Jansen, Bu Puspa untuk membagikan Google Drive yang akan meminta alamat email Bapak Ibu, beberapa informasi, termasuk mungkin semacam survei kepuasan pelanggan atas paparan saya dan atas informasi Genially ini. Nah, berdasarkan itu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon untuk plan Genially-nya gitu. Ya, Bapak Ibu, itu tentang Genially-nya. Sampai sini mungkin ada yang menginstruksi saya, monggo? Belum? Oke. So, kalau saya pergi ke panel, atau Bapak Ibu boleh sambil dicoba ya Bapak Ibu ya. Kayaknya saya log out aja deh. Saya nanti log out dulu deh, supaya kita masuk sama-sama. Mari kita masuk sama-sama. Ini dalam panel saya Bapak Ibu ya. Ini dalam panel saya. Tuh paketnya Plan Master ya. Saya log out dulu ya, kita sama-sama yuk. Bapak Ibu boleh jika ada device 2 gitu ya, boleh masuk, go to homepage, lalu kemudian tuh ada login, ada sign up gitu ya. Silakan Bapak Ibu yang belum sign up. Kalau sign up mohon diingat pakai alamat email yang mana, karena kemudian nanti jika dapat kode diskon, alamat email itulah yang akan diberi diskon seperti itu ya. Jadi kalau saya login, karena saya udah sign up, Bapak Ibu silakan sambil nyoba, sambil melakukan. Bagi yang udah sign up tinggal login aja ya. Makanya ini juga saya beda, ini ya instruktur HTTI 2. Robi itu Pak Budi. Monggo Pak Budi. Ini ya ngacung ya. Ada versi Android-nya nggak? Kalau app-nya saya belum, rasanya nggak ada Pak Budi, rasanya nggak ada. Kalau app-nya ya Pak ya, kalau kayak Nearpod ada ya, tapi kalau ini Genially nggak ada. Saya belum menemukan. Nggak ada kayaknya Pak Budi. Takut kalau saya salah mohon koreksi, tapi sejauh yang saya tahu tidak ada. Thank you. Siap. Pak Freddy tuh sekarang. Robi mau nanya? Udah nyala. Boleh. Oh belum. Robi mau nanya, kalau ini ya pengerjaannya harus online ya, bisa offline nggak? Jadi apa? Iya, boleh sok mangga. Enggak. Sok, maaf saya menginterupsi. Ya, jadi mau nanya yang pertama itu apakah kita mengerjakan ini harus ada internet, harus online terus, atau bisa misal secara offline dulu, nanti pas ada jaringan gitu ya, baru bisa kita update gitu. Kayak kita kan di Google Form kayak gitu biasanya gitu. Sama yang kedua, ada kata misalkan nggak disetujui, misalkan nama yayasan gitu, bisa dihack nggak? Kalau nggak ada keygennya nggak? Biar kita bisa. Oke, cari crack ya. Ya, tapi yakin lah sekelas BPK Penabur masa sih nggak bisa lah seperti inilah, beli kayak gini. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, itu bukan hack namanya, itu crack ya. Hacker dengan cracker beda dikit. Beda banyak. Ya oke. Jadi Pak Freddy, sayangnya memang ketika kita memproses ini untuk dalam pembuatan itu mau nggak mau harus connect internet Pak Freddy, sayangnya. Jadi bisa sih ketika tidak connect internet kita mencoba untuk meneruskan, tetapi hasilnya akan nihil. Jadi harus connect ke internet Pak Fred. Gitu. Nah, soal crack saya juga belum pernah nyoba ya, karena
Dasar Dharma yang ke-10 mengatakan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kan Pak Fred? Salam pramuka. Salam. Oke. Salam. Oke. Ya Bapak Ibu. Nah, yang sudah masuk boleh mari kita sama-sama bekerja. Jadi kita lihat ya. Udah ada yang masih nanya lagi? Kalau nggak ada kita mulai ya. Oke, di sini ada creation, bin, my brand, inspiration. Ini dua tidak, yang brand tidak aktif kalau di pre-plan. Inspiration ini inspirasi. Kita maksudnya ke creation aja, ya. Creation ini, creation itu adalah ini nih dashboard Bapak Ibu. Apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita create. So it will be your creation, okay? Seperti itu. Itu bisa simpan dalam bentuk folder juga supaya lebih rapi. Tapi kalau kita membuat, kita tinggal klik Genially. Ya Bapak Ibu ya, klik Genially. Nah inilah yang bisa kita buat dengan Genially Bapak Ibu. Ada presentation. Ini presentasi biasa ya Bapak Ibu ya. Kelebihannya tentu saja adanya animasi dan interactivity. Itu kelebihannya ya. Lalu infografis, gamification, ini game, kita satu persatu nanti ya. Ada interactive image, ada video presentation, ada guide, panduan untuk sesuatu. Kita bikin panduan, kita bisa bikin suatu produk, atau kita punya produk yang tidak ada manualnya, kita bikin panduannya juga bisa. Ya, ada training materials kalau Bapak Ibu hendak menjadi pembicara, memberikan pelatihan, bisa menggunakan Genially juga ya. More blank creation ini dari from scratch ya. Kita lihat satu persatu ya. Kalau presentation misalnya, ini presentation, loading internet saya ya. Ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kita akan melihat ada sejumlah template untuk membuat presentasi ya. Karena saya paket master, maka semuanya kebuka ya, tapi di sebagian itu ada yang warnanya ini kalau nggak salah kuning ya, bintang. Nah kalau yang bintang itu ya itu hanya paket tertentu ke atas yang bisa menggunakan begitu ya. Tapi ada yang free, tetap ada yang free Bapak Ibu ya. Dan ada basic template, ini basic template-nya. Jadi ini kita tinggal pilih nih mau apa, misalnya macam-macam sih, karena macam-macam Bapak Ibu punya bisa topiknya tentang apa, cari yang cocok gitu ya. Presentation, macam-macam lah. Itu banyak, tinggal Bapak Ibu pilih. Whiteboard. Ya. Siap. Ada whiteboardnya kalau nggak salah, ada yang hitam, ada yang hijau kalau nggak salah. Dulu seingat saya whiteboard. Loh. Maaf ya, Bapak Ibu, kejauhan. Oke. Nah, mana whiteboard. Let's see. Whiteboard. Kemarin hari Sabtu Bu Rosita dan saya animated chalkboard. Iya ini chalkboard ya Bapak. Iya. Animated chalkboard presentation ya. Jadi ini papan kapur. Nah ini Bapak Ibu, misalnya kita pilih ini, ini cocok nih, saya guru, saya mau ngajar, memberikan suasana kelas virtual, saya pakai ini gitu ya. Nah ini kalau kita cocok dan ini, kita langsung use this template ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian, kenapa ini begini? Tunggu ya Bapak Ibu. Let's see what happen. Nah, use this template, gunakan template. Kok template bahasa Indonesia-nya apa ya? Apa ya Bapak Ibu? Template bahasa Indonesia-nya? Blanko. Apa? Blanko. Mungkin kita nggak tahu, saya mesti cari. Iya betul. Nah, ini Bapak Ibu ya, begitu kita pilih use this template ya Bapak Ibu ya, maka semua slide yang ada di tadi animated chalkboard itu muncul semua Bapak Ibu. Nah, kita bisa kemudian memilih mau pakai yang mana gitu ya. Kalau saya sih suka merepotkan diri sendiri. Kalau saya sih lebih cenderung select all, lalu saya tinggal tambahin. Kalau saya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa pilih satu-satu yang mana gitu ya, menerawang slide-slide kecil itu ya. Saya butuh kacamata. Jadi kalau saya pilih add, maka ya ini mungkin jaringannya membuat dia kerjanya relatif lambat ya Mbak Bibi. Mohon bersabar karena orang sabar disayang Tuhan.
Sambil nunggu Pak Robi, saya mau tanya. Boleh, monggo Bu. Kalau yang slide presentation ini kayak Slides.go nggak sih bisa di-download? Diunduhnya dalam bentuk PDF itu pun bukan yang free plan. Oh, oke. Ya, bukan yang free plan. Free plan tidak bisa mengunduh dalam bentuk PDF. Jadi hanya bisa PDF. Artinya berarti Kalau yang free dapatnya gimana? ya udah link akses. untuk membuka ini. Oke. Link untuk membuka apa yang kita buat gitu. Itu Bapak Ibu ya, ini sudah terbuka Bapak Ibu. Kalau boleh, kalau nggak salah dari mulai Pro itu udah bisa buka, udah bisa unduh dalam bentuk PDF kalau tidak salah. Ya, nah ini jadi yang kita lakukan karena udah ada template-nya ya sudah. It's like sebagian besar pekerjaan udah dilakukan oleh Gmail. Kita tinggal mengubahnya aja, misalnya MGMP guru IPA BPK misalnya pokoknya kita tinggal edit aja gitu ya, dan seterusnya, lalu kemudian nah ini mau dipakai, kalau mau dipakai tinggal diedit gitu ya, tinggal terus kemudian kalau nggak mau dipakai dibuang gitu ya. Ini semua udah ada animasinya Bapak Ibu, ada animasinya. Ketika kita mengerjakan bagaimana sih tampaknya editan kita, Gmail kita tinggal pakai. Ini ada mata nih ya, ini bukan all seeing eye, bukan Illuminati. Kalau diklik langsung dia akan melakukan preview ya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi udah ada animasinya, dan ini kayaknya udah tuh. Lihat ya Bapak Ibu, kursornya langsung berubah begitu nyampe ke start. Berarti ini harusnya udah dipasangin animasi interactivity, yaitu go to the next slide seperti itu. Kalau mau main cuci piring, ya oke. Ya nah jadi ini contoh Bapak Ibu tinggal di edit tambah-tambah. Saya mau nambahin slide lain gitu kan ya, bisa. Jadi itu tadi saya tap add page ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya ini rupanya ini istilahnya page. Saya salah, saya tidak pakai, bukan slide, harusnya ini page ya. So add page, kalau kita tap muncul ini ya, ada template yang template yang kita pakai. Tapi kita juga bisa menggunakan template lain ya, bahkan kita masukkan kategori lain Bapak Ibu ya. Bisa kita masukkan infografis, gamification dan sebagainya, itu juga bisa, oke. Atau masukin creation yang udah kita buat sebelumnya, diselipin gitu, itu juga bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah sampai situ semoga saya tidak kecepatan dan semoga jelas. Saya maunya yang blank aja deh, blank. Oke, blank. Add misalnya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin juga membagikan website-website apa yang membantu saya untuk menambah resources di Gmail. Ya Bapak Ibu ya. Pertama, kita akan utak-atik ya. Saya akan utak-atik si Blanko ini ya. Misalnya saya mau nambahin di sini, lihat ya sebelah kiri Bapak Ibu, ada teks, ada image, ada resources, ada interaktif, bla bla bla. Kita lihat satu persatu. Ada teks. Teks itu ada title, ada huruf yang lebih besar, sedang, dan kecil. Oke. Ini misalnya apa nih? Putih. Ya, misalnya. Nah, tulisan ini pun Bapak Ibu itu bisa dilihat ya, setiap kali kita menyelek sesuatu itu akan ada seperti ini. Ada lock untuk dikunci, ada drag. Ini drag ini kalau Bapak Ibu klik lalu kemudian bisa di play, maka nantinya seperti yang tadi golden retriever Bapak Ibu. Tiasa digeser-geser, tiasa dipindahkan. Itu yang drag tadi ya. Itu yang drag. Lalu kemudian jangan deh. Drag aja deh. Nah, ini ada animation. Animation itu si huruf ini mau ngapain? Ada animasi untuk masuk. Jadi maksudnya gimana? Fade in misalnya. Ya. Ada animasi buat keluarnya gimana gitu ya. Ada animasi hover mouse. Tikus melayang di atas gitu ya, melayang-layang. Ini kita coba ya. Ini berarti kalau misalnya kita pilih shrink atau menyusut, mengkerut, berarti habis lagi berenang kayaknya. Berarti kalau mouse kita hovering lewat di atasnya, kita coba ya, benar enggak sih? Ya betul ya. Jadi kalau kita lewat, mengecil, ciut, kita takut sama tangan. Ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sudut kiri ada
logo ini RM saya bikin pakai Canva kemarin, jelek ya. Itu khusus untuk plan tertentu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selain tadi, ada juga di animation Bapak Ibu yang ini nih, continuous. Continuous itu sepanjang display, sepanjang dimainkan, sepanjang ada di page itu, dia akan terus beranimasi. Misalnya kita bicara tentang random, atau apa ya? Ini begitu di hovering on the option, itu langsung dia akan itu ya tunjukin ya. Heartbeat seperti itu ya. Jadi misalnya kita pilih ini random, maka begitu dia di play, dia akan sepanjang terlihat page ini, dia akan terus secara random bergerak gitu kira-kira. Tuh kan, sit, nggak mau ya, karena memang desain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu ini interaktivitinya Bapak Ibu. Ini interaktivitinya ada 4. Kok 4 dari saya 3 ya? Ada 4. Tooltip, window, go to page, sama link. Ya, tooltip itu yang tadi yang pertama saya tunjukin ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya taruh tooltip, lalu kemudian saya kasih tulisan ini tooltip, ini Ibu tooltip. Ya, misalnya begitu. Maka kalau di play, dia akan, nah begitu kita ada di atasnya, karena ini tooltip, ting, muncul tipnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini tooltip, ini Ibu tooltip. Baik, kayaknya nggak seru ya kalau ngeliat huruf yang dianimasiin, nggak keren gitu ya Bapak Ibu. Saya pindah, nggak mau ke tulisan, gambar, image Bapak Ibu. Ini image ini kita, sorry, ini ada yang merupakan template juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa pilih satu di antara sekian banyak untuk dipilih dan tinggal diedit. Sudah seperti itu ya. Nggak mau saya nggak mau. Nah sekarang image Bapak Ibu. Kita bisa ambil gambar dari komputer kita sendiri dengan men-tap yang your computer, tap, lalu kemudian seperti biasa ini bisa pilih ya Bapak Ibu, atau klik and drag ke kotak yang tadi. Misalnya desktop, my emojis, misalnya, marah, pundung, misalnya. Nah, seperti itu, dia akan diunggah dulu, di upload dulu, dan ini tandanya dengan garis biru. Begitu hilang, berarti sudah terunggah, tinggal tap sekali, muncul, Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi yang menurut saya keren. Ini gambar nih, call outs ini juga keren. Kalau kita show more, kata saya keren ya, keren itu relatif ya, sama seperti ganteng itu relatif, tapi jelek itu mutlak, enggak juga. So ini dia akan menunjukkan images, gambar-gambar apa aja yang ada, come on. Nah, Bapak Ibu bisa klik ke sini, ya, itu ada call outs, ada Pixabay, ada Giphy. Call outs yang ini, kalau Pixabay itu jenis gambar yang seperti ini, saya tidak pernah pakai yang Pixabay, ya. Yang sering saya pakai adalah Giphy. Ini gambar GIF yang animated, ya. Jadi kita bisa punya gambar ini Shaun the Sheep, misalnya, bisa pakai gambar Shaun the Sheep misalnya, ya. Tapi bisa juga kita pakai ini loh Bapak Ibu. Nih, ini ada tombol, ya. Give with transparent background. Kalau kita pengen sesuatu yang belakangnya transparan, kita pakai ini. Klik, ya, udah biru ya Bapak ya. Nah ini tinggal nyari. Misalnya tadi bagaimana saya menemukan anjing corgi tadi? Saya ketik corgi, ting, gitu. Ya, atau misalnya kalau kita ngomongin apa ya, bisa carinya school. School ada apa ya? Saya belum pernah nyari school. Ya gitulah. Jadi di sini salah. Udah. Banyak amat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu gambar. Jadi ada 3 macam. Callout, Pixabay, Giphy. Nah, saya ingin berbagi juga dengan Bapak Ibu, kalau gambar tanpa latar belakang yang kita cari itu nggak ketemu, ini gambar ya, kalau animasi ya carinya juga agak beda, maka saya ingin berbagi apa yang saya lakukan untuk melakukan itu, untuk hal itu Bapak Ibu ya. Begini, saya menggunakan website ini, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, kita ingin gambar yang tidak ada backgroundnya,
tapi nggak bisa pakai Photoshop, nggak bisa pakai yang lain. Ini Bapak Ibu ini berguna dan menurut saya mudah dipakai Bapak Ibu ya. In case Bapak Ibu perlu remove.bg ya, remove.bg. Jadi kalau Bapak Ibu mengupload image di sini desktop, cari saya aja lah ya, saya misalnya seperti itu. Lalu kemudian coba yang ini, jangan. Ya udah ini aja deh, saya coba jangan. Ya ini deh. Tapi duaan, cari sendiri. Kenapa saya begini? Ya, ya ini deh. Sanggup nggak ya dia mengubah yang ini? Open. Kalau saya unggah nih, maka dia akan melakukan tugasnya. Coba lihat bisa nggak? Oh ya, karena hitam putih jadi agak gagal dikit. Bapak Ibu, remove.bg itu salah satu yang saya pakai untuk mencari gambar transparan. Untuk membuat sebuah gambar transparan yang saya bisa tempelkan di baik itu PowerPoint maupun Gmail dan menjadi gambar yang bagus ya, yang ada standalone, tidak mengganggu gitu ya, backgroundnya tidak mengganggu. Itu yang pertama saya ingin bagikan. Kemudian selain itu ternyata kita juga bisa pakai google.com. Ternyata bisa pakai google.com Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya nyari kucing gitu ya, cari kucing. Nah ini ya, pengen gambar yang nggak ada background, images yang nggak ada background. Selain kita mencari ngelihat ekstensinya, tapi kita bisa pakai ini Bapak Ibu. Nih, tools, ting. Begitu toolsnya di ting, muncul ini nih. Ya, tinggal kita pakai color ya. Ingat harus pakai color. Tinggal pilih transparent. Nah, kalau kayak gini, harusnya berdasarkan pengalaman kita klik aja ya. Nah tuh ya, belakangnya kotak-kotak kan ya, itu most likely because the image is the background is transparent. Gitu ya Bapak Ibu. Itu sekadar berbagi buat kita semua. Oke. Nah jadi kembali lagi ke yang tadi, di mana ya tadi teh? Oh ini, bukan. Yes. Nah. Tadi yang saya katakan adalah saya ogah kalau utak-atik huruf gitu ya, nggak seru, maka mari kita utak-atik gambar lagi ya. Mari kita utak-atik gambar. Ini saya hapus aja deh. Nah, jadi tadi udah ada lock, kunci, move, drag atau move, drag ya. Interaktivitinya, nah ini interaktivitinya tadi tooltip udah, Windows sekarang. Windows itu mirip dengan tooltip, tapi Windows itu disarankan untuk konten tambahan pop-up yang panjang. Ya, saya sangat sebal sama sapi situ sebab sapi situ suka senyum-senyum saja sama sapi saya sampai sapi saya suka senyum-senyum sendiri. Misalnya begitu ya. Ini bisa dipilih misalnya small, medium atau large. Kalau large seperti ini. Nah, perbedaannya dengan tooltip adalah kalau tooltip itu cukup kita hovering di atas objek langsung muncul. Kalau window atau jendela itu baru akan muncul jika ini nih kalau kayak gini nih, ayo muncul. Please. Belum muncul ya Bapak Ibu. Mohon harap bersabar, ini ujian. Nah, nih ya, begitu saya ke atasnya langsung berubah jadi tangan. Dan kalau saya klik, nah saya sangat sebut sampai itu adalah window Bapak Ibu, itu window. Tapi interactivity itu juga bisa berupa go to page. Berarti ini pindah ke page yang mana gitu ya. Dan ketika pilih go to page, nah ini akan pilih misalnya bisa langsung nih, bisa go back, bisa first page, bisa previous page, web page, mata, next page, last page. Itu ya Bapak Ibu ya, itu tinggal pilih aja mau yang mana. Jadi ini kayak hyperlink kali ya, kalau di PowerPoint saya agak lupa, hyperlink mungkin ya. Oke. Nah terakhir interactivity adalah link. Nah ini kalau link itu kita tinggal masukkan link apapun yang kemudian akan terbuka di tab lain di peramban ke browser Bapak Ibu. Hanya syaratnya adalah harus diawali dengan
https:// gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita memilih misalnya video YouTube misalnya YouTube, YouTube, nah kemudian mau diunduh misalnya ini, Looking maka for feedback? bukan diambil yang ini. How you ask is everything. Meet Typeform. Suka gagal ini pakai ini. Form Saya biasanya that flows ngambilnya like yang a atas, tapi kita nggak apa-apa coba aja. One question Kita at a coba aja. time and personalized for Kita tinggal tempelin di sini. Mari kita lihat apakah berhasil atau tidak. Kita tanya Galileo. Jeng jeng, open link in new tab. Kalau kita pilih, oh berhasil ternyata. Oke, ya udah. Itu ya Bapak Ibu ya, itu interactivity. Nah, kemudian ada resources. Resources ini adalah bentuk-bentuk yang kita bisa gunakan. Ada icon-icon, misalnya Bapak Ibu perlu tombol atau icon apa ya? Mana? Oh, maaf ya Bapak Ibu, rupanya di saya tidak begitu cepat jaringannya. Sayang sekali. Come on, please. Be nice to me. Ya, seperti ini ya. Tinggal dipilih mau pakai yang mana. Tinggal pilih mau pakai yang mana. Misalnya saya pakai ini, lalu kemudian kasih interactivity, kemudian masukin ke video yang tadi, misalnya bisa seperti itu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kemudian shapes itu bentuk-bentuk. Ini sih Bapak Ibu teman-teman kalau ngutak-ngatik juga pasti udah sangat bisa ya. Warnanya bisa diubah gitu ya. Opacity-nya juga bisa, transparansinya bisa diubah gitu ya. Kemudian ini posisinya ya. Kemudian ada, nah ini dia otomatis nyimpen ya Bapak Ibu ya. Nah misalnya ini ditaruhnya begini Bapak Ibu, gak bisa dong masa ini ngehalangin gitu ya. Nah ini pakai position gitu ya. Ini ada yang paling atas, naikin, turunin, paling bawah. Turunin, nah seperti itu ya, seperti itu ya. Ini untuk dikunci, ini dibuang, untuk diduplicate, untuk di-cut, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu shape, lalu kemudian graphics, tinggal pilih aneka panah, termasuk ini gambar-gambar ini bisa dipakai, mau yang mana aja terserah, pasti bisa di show more, oke? Saya nggak akan bahas itu kelamaan. Nah ini Bapak Ibu, interactive element. Untuk ini maka saya membutuhkan gambar yang misalnya tunggu. Nah ini deh. Misalnya saya pakai ini. Saya ingin saya hapus ini. Saya pindahin aja deh. Bukan kamu yang pindah, salah. Gimana sih? Nah ini. Misalnya saya ingin ada sesuatu yang terjadi kalau kita nge-tap sepatunya gitu misalnya gitu ya. Nah ini saya pakai interactive elements Bapak Ibu. Interactive elements itu ini ada tombol-tombol juga. Ini tombol-tombol di sini maksudnya social networks, numbers. Nah ini Bapak Ibu, ini menarik, invisible area. Oke. Tuh, begitu saya klik muncul ini. Invisible area ini bisa kita taruh dimanapun. Nantinya ketika di play dia nggak akan kelihatan. Oke. Saya kemudian taruh dia di ujung kaki ini misalnya begini. Nah, lalu dia bisa dikasih interactivity Bapak Ibu. Ting, misalnya ini deh, hati-hati berjalan, misalnya loh, garing sih kayaknya mah. Ya, lalu kemudian kalau saya play nih Bapak Ibu, yang tadi tuh kotak tadi tuh nggak bakal kelihatan. Ini ada transparan soalnya ya. Ini kita lihat ya. Cepetan dong, jaringan. Aduh, lama kali kau nih. Macam mana pula kau nih? Aku saksan juga kau nih. Dah nih ya. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya kesini nih, ting tuh. Ya Bapak Ibu ya, ini berguna ketika Bapak Ibu hendak membuat sebuah game dan sebagainya. Itu guna yang tadi ya, Nah seperti itu. Jadi invisible area tak terlihat yang bisa kemudian dimanipulasi, dimodifikasi, dikapitalisasi, nggak bisa dikapitalisasi. Ya itu. Kemudian ada smart blocks, saya nggak pernah pakai ini.
insert, saya bisa menginsert audio, ya. Tapi kalau menginsert background audio ini, Bapak Ibu bisa masukin lagu tertentu, bisa. Tapi perbedaannya adalah kalau ditaruh di sini nih, di-insert di sini, di yang saya tunjuk ini pakai kursor, itu akan berlaku di semua pages, gitu ya. Nah, kalau pengen cuma di page ini doang, maka kita rekam atau kita unggah file audionya harus berbentuk MP3. Saya pernah masukin MP4, nggak dibaca sama dia, nggak mau dia, ya. Harus berbentuk MP3, tinggal nanti ditaruh di sini, begitu ya, supaya hanya di slide ini. Yang ini yang atas itu berlaku untuk semua, bukan slide, semua page. Itu Bapak Ibu. Audio, bisa masukin videonya dari YouTube dan Vimeo atau Google Drive. Others saya nggak pernah pakai, ya. Background. Ini juga saya jarang pakai, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pakai, boleh, silakan, bebas. Karena saya biasanya pakai background gambar. Nah, ini juga yang saya bagiin buat Bapak Ibu, ya. Di dalam gamifikasi yang saya buat, saya mengambil beberapa gambar dari sebuah laman yang buat saya berguna. Kalau teman-teman, Bapak Ibu, teman Facebook saya suka ada ya, saya memberikan atribusi. Terima kasih kepada laman ini, namanya freepik.com. Nah, ini Bapak Ibu. Di freepik.com ini, free picture, ya, itu memang ada premiumnya, sehingga nggak semua gambar itu bisa kita gunakan. Tapi gambar yang bisa diakses secara gratis pun banyak, gitu ya. Misalnya saya pengen, apa ya? Ini ada nggak ya? Kita coba cek. Spooky Hall, ada nggak? Aula yang menyeramkan. Nah, ini saya pakai ini. Bapak Ibu bisa pakai ini dan sebagainya, silakan dipakai ya. Kita bisa pakai ini free dengan catatan hanya berterima kasih. Berterima kasih itu dengan mengatributnya ke, nih kamu download ya, tinggal mana nih harusnya muncul. Oh iya ya, free download. Attribution required Bapak Ibu. Tinggal kita harus berterima kasih kepada FreePik dengan mengcopy ini lalu tempelkan di sosmednya kita. Saya harus simpan karena saya udah download, berarti saya harus berterima kasih ya. Saya harus berterima kasih. Oke, itu freepik.com ya Bapak Ibu ya, freepik.com. Silakan dipakai. Jadi ini yang saya juga suka pakai untuk mencari background image. Oke. Kalau ini pages ya semuanya, semua pages di template yang kita udah pilih. Sampai situ Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau interupsi? Monggo. Oke, kalau tadi dikatakan bahwa most of the work already done by Genially, Genially udah melakukan sebagian besar pekerjaan, maka contohnya saya pengen video. Nah ini Bapak Ibu ya, di template yang kita cari, dan kemudian kita putuskan untuk gunakan, kita bisa lihat di bagian bawahnya ada subtitlenya ya, ada section. Ini contoh nih ya, kalau Bapak Ibu hendak mengunggah gambar, ya ini mungkin kalau saya adalah Bapak Ibu dan hendak mengunggah gambar, mungkin saya akan pakai yang ini. Oke, ini udah ada ininya, udah ada template-nya. Tinggal karena ini harusnya ada di atas, saya tinggal geser ke atas gitu kan ya, sesuai pada di tempatnya. Seharusnya misalnya seperti itu. Nah, tinggal si gambarnya itu diganti, replace gitu ya Bapak ya, tinggal di replace. Saya pengen video, tinggal cari di template-nya ada nggak video. Di template ada video kagak? Video. Nih video. Bapak Ibu, tinggal ini diganti nih. Tab yang ininya tinggal masukin link YouTube-nya. Ini YouTube doang, Bapak Ibu, hanya YouTube. Seperti itu. Jadi dengan begini Bapak Ibu bisa menggunakan apa yang sudah disediakan oleh Genially dan harapannya pekerjaan kita tidak banyak-banyak amat, minimal, karena dibantu oleh Genially. Gitu Bapak Ibu. Nah, masuk ke yang Bu Puspa barusan ya. Kalau saya sudah selesai nih, saya selesai mengedit. Oh, ini saya mau hapus nggak perlu, don't show again. Lalu saya delete dan seterusnya misalnya. Udahlah, pokoknya ceritanya saya sudah selesai mengedit, maka kita akan mengakhiri pekerjaan kita, menyatakan bahwa semuanya sudah siap dengan men-tap tombol all set. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada publish, ada statistics. Ya, ini
kalau ingin melihat data statistik penggunaan Genially Bapak Ibu, saya belum menghubungkan ke Google Analytics ya Bapak Ibu ya, saya belum menghubungkan ke situ. Jadi mari kita coba. Yang saya pakai baru Genially Analytics. Genially Analytics itu cuma ngasih tahu berapa kali di watch digunakan. Nah, saya bisa pakai reusable atau tidak, gitu ya. Itu hanya nggak semua plan, oke. Bisa ditunjukkan di social media profile. Kemudian masukin deskripsi segala macamnya. Kemudian protect with password, nggak usah, tentu saja. All set, misalnya udah all set, ya udah all set, selesai. Nah, ada beberapa pilihan: present, share, download. Ya. Downloadnya katanya berbagai format yang kita lebih suka ya, tapi pilihannya cuma HTML, JPG atau PDF. Ya, itu faktanya Bapak Ibu. Present langsung ditunjukin, share. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kita pakai untuk membagikan, termasuk mungkin tempelin di LMS gitu ya. Ada view as social page, view as exclusive page. Saya biasa pakai yang exclusive page Bapak Ibu, kasih ke semua orang. Sehingga saya belum tahu nih kalau view as social page seperti apa. Oke. Mari kita lihat. Ya, begitu deh ya. Nggak jauh. Nah, lalu kemudian oke, rupanya dia keluar dan harus masuk lagi, dan itu perlu proses, perlu waktu lagi. Mohon maaf, saya tutup ini, saya menunggu. Terbukalah, ada yang instruksi saya, silakan ya Bapak Ibu. Ini share lagi yang tadi, ada insert. Nah, ini dia insert Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang kita pakai untuk menginsert dia di di LMS ya, script. Biasanya script ya, bukan iframe ya, script. Kemudian bisa dikirim lewat email, tapi kalau dikirim lewat email ini bukannya buat kolaborasi ya, tapi buat supaya lihat nih, saya udah bikin Genially gitu ya. Social network Bapak Ibu mau bagikan di Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, Reddit gitu ya. Others saya ini langsung ke Classroom atau Microsoft Teams. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya sudah dan Bapak Ibu Puspa dan teman-teman misalnya mau saya tadi tap yang ini ya, gambar di Genially ya. Sebuah Genially yang saya sudah buat supaya orang lain bisa kolaborasi dengan saya, maka saya ambilnya dari sini. Oke, misalnya ini.